Halo semuanya, nah hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti udah nggak asing lagi buat para ASN, yaitu sasaran kinerja pegawai atau SKP. Eits, tapi tunggu dulu. Kita nggak akan bahas ini sebagai tumpukan kertas yang bikin pusing. Justru sebaliknya, yuk kita ubah mindset kita dan lihat SKP sebagai peta navigasi karir yang super canggih. Langsung aja, kita mulai. Oke, coba deh bayangin sejenak. Anda itu seorang kapten tim sepak bola. Pertandingan udah mau mulai. Masa iya sih pemain Anda dibiarin lari ke sana kemari di lapangan tanpa tahu gawang lawan di mana? Nggak mungkin kan? Perlu strategi yang jelas buat menang. Nah, di dunia birokrasi, SKP itu ya ibaratnya peta navigasi kita. Panduan yang memastikan setiap energi, setiap langkah yang kita ambil, itu benar-benar mengarah ke tujuan yang sama. Tujuan besar organisasi, dan tentunya tujuan pengembangan karir kita sendiri. Tapi saya tahu nih, pasti banyak yang mikir, SKP kan cuma formalitas doang buat ngurus kenaikan pangkat, ya kan? Jujur aja, persepsi kayak gini tuh umum banget. Tapi, sekarang ceritanya udah beda. Aturan mainnya udah berubah total. Coba kita lihat pakai analogi lain. Anggap deh organisasi tempat kita kerja itu sebuah puzzle raksasa dengan gambar yang keren banget. Nah, SKP yang kita susun itu adalah satu kepingan puzzle yang ada di tangan kita. Kalau kepingan kita pas, bukan cuma gambarnya jadi utuh, tapi kontribusi kita juga jadi kelihatan jelas. Terus, apa yang terjadi kalau kepingan kita salah bentuk? Ya gambar besarnya nggak akan pernah sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke aturan main yang baru. Ini penting banget, karena ada perubahan cara pandang yang sangat mendasar soal SKP. Ini bukan sekedar ganti formulir, tapi ganti filosofi. Jadi pegangan kita sekarang itu adalah Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022. Nah, peraturan inilah yang jadi game changer-nya. Peraturan ini yang menggeser fokus kita dari sekedar apa yang dikerjakan menjadi apa hasil yang dicapai. Nah, ini dia beda utamanya. Dulu di SKP lama, fokusnya itu ke aktivitas, contohnya mengetik surat undangan. Sekarang di SKP baru, fokusnya pindah ke hasil atau outcome. Jadi contohnya tersedianya dokumen administrasi rapat. Kelihatan man bedanya? Pertanyaannya bukan lagi kamu merjain apa, tapi apa hasil dari kerjaanmu. Nah, pergeseran ini bikin kontribusi kita jadi jauh lebih kelihatan dan terukur. Oke, filosofinya udah dapet ya. Terus gimana dong cara praktis bikin peta kinerja kita ini? Yuk kita bedah langkah-langkahnya. Ini bagian intinya nih. Ada 3 langkah utama. Pertama, lihat dulu big picture-nya. Kita harus paham rencana strategis unit kerja kita dan perjanjian kinerja atasan kita. Ini yang namanya proses cascading, jadi nurun dari atas ke bawah. Kedua, baru deh kita tentukan hasil kerja utama kita. Ingat, yang ditulis itu hasilnya, bukan prosesnya. Ketiga, kalau ada, bisa juga kita tentukan hasil kerja tambahan. Ini bisa nunjukin inisiatif kita dan pastinya jadi nilai plus. Setiap hasil kerja harus ada ukurannya, biar jelas. Namanya indikator kinerja individu atau IKI. Gampangnya, ada 3 aspek yang bisa kita pakai. Kuantitas, contohnya jumlah dokumen yang kita buat. Lalu kualitas, misalnya tingkat akurasi datanya. Dan terakhir, waktu, yaitu kapan kerjaan itu harus selesai. Dengan begini, target kita jadi jelas banget. Pas evaluasi nanti, yang bicara itu data, bukan cuma perasaan doang. Urusan hasil kerja sudah? Tunggu dulu. Belum selesai. Ada satu komponen lagi yang bobotnya sama pentingnya, yaitu soal perilaku kerja kita. Jadi harus kita ingat ya, kinerja itu bukan cuma soal angka dan target. SKP model baru ini juga menilai sikap dan perilaku kita sehari-hari. Cara kita melayani, cara kita kerja sama tim, cara kita beradaptasi, semuanya ikut dinilai. Panduannya apa? Tentu saja 7 nilai inti ASN yang kita semua kenal sebagai berakhlak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah fondasi perilaku yang diharapkan dari kita semua. Terus, gimana cara ngerjamahin nilai-nilai ini biar nggak abstrak? Nah, atasan kita akan memberikan ekspektasi khusus. Contohnya nih, untuk nilai adaptif. Ekspektasi konkretnya bisa berupa cepat menguasai aplikasi perkantoran baru yang diterapkan di kantor. Nah kan, jadi bukan konsep di awang-awang, tapi jadi perilaku nyata yang bisa dilihat dan dinilai. Oke, teorinya udah cukup kita bahas. Biar makin nempel di kepala, yuk kita lihat langsung gimana semua ini kalau dipraktikkan dalam sebuah contoh kasus. Kita ambil contoh, seorang analis SDM aparatur. Tugas utamanya simple, yaitu mengelola basis data kepegawaian. Cukup jelas ya? Nah, perhatikan baik-baik. Di SKP barunya, dia nggak akan menulis menginput data pegawai. Bukan. Yang dia tulis adalah rencana hasil kerjanya, yaitu
Tersedianya data profil pegawai yang mutakhir dan valid. Fokusnya langsung ke hasil akhir. Lalu, gimana cara mengukurnya? Dia bikin indikator kualitas, yaitu persentase kesesuaian data di aplikasi Simpek dengan dokumen fisik. Sangat spesifik dan jelas cara ngukurnya. Dan targetnya, jelas juga dong, dia pasang target 100%. Ini menunjukkan komitmen dia buat memastikan datanya sempurna, nggak ada kesalahan sama sekali. Jelas, terukur, dan menantang. Nah, sebagai contekan praktis, selalu gunakan prinsip SMART waktu menyusun SKP. Pastikan setiap target yang kita tulis itu S, spesifik atau jelas, M, measurable atau terukur, E, achievable atau realistis untuk dicapai, R, relevan dengan tugas kita, dan T, time-bound alias ada batas waktunya. Ini resep G2, biar SKP kita benar-benar mantap. Dan sebagai penutup, ada satu pesan penting yang perlu kita pegang. SKP yang hebat itu bukan yang paling tebal atau paling banyak halamannya. SKP yang hebat adalah yang mampu dengan ringkas dan jelas menceritakan apa kontribusi nyata Anda untuk kemajuan instansi. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Peta navigasi Anda untuk setahun ke depan sudah siap? Dan yang lebih penting, kepingan puzzle yang Anda pegang sudah yakin pas untuk melengkapi gambar besar organisasi Anda? Waktunya menyusun SKP dengan cara pandang yang baru.